Hari pertama tahun baru 2025, banyak warga yang menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga di alun-alun Kota Bandung. Keramaian terlihat mulai dari pelataran alun-alun, tampak warga mengantre untuk menaiki Bandung Tour on Bus atau Bandros. Wisatawan datang dari berbagai daerah, salah satunya Cianjur, Jawa Barat. Mereka rela antre bahkan lebih dari 1 jam demi berjalan-jalan mengelilingi pusat Kota Bandung menggunakan bus Bandros bersama keluarga. Dari keliling-keliling Bandung lah, seluruh Bandung. Dan hari ini rencananya mau ngapain nih, Mas? Sekarang rencananya mau ke alun-alun sama ke Braga. Ini tadi lagi mau naik Bandros. Iya betul. Udah pesen dari tadi. Naik Bandrosnya sama siapa aja, Mas? Sama keluarga semua. Tadi ngantrinya berapa lama Hampir mau sejam. buat naik Bandros? Iya. Tumpukan sampah berserakan di kawasan Pantai Kute usai perayaan Tahun Baru. Tidak hanya sampah kembang api, sampah sisa makanan juga terlihat di bibir pantai. Usai perayaan Tahun Baru semalam, kawasan Pantai Kute, Bali pada Rabu pagi masih sepi pengunjung. Nampak petugas kebersihan membersihkan tumpukan sampah kembang api hingga sampah plastik sisa makanan yang memenuhi Pantai Kute pagi tadi. Warga setempat menyebut tumpukan sampah selalu terlihat usai perayaan Tahun Baru. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan diharapkan mampu mengurangi sampah di Pantai Kute dan lokasi wisata lainnya. Libur Tahun Baru wisatawan yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur padati Pantai Kenjeran, Surabaya. Pengelola wisata memprediksi kunjungan wisatawan hari ini tembus 9.000 pengunjung. Taman hiburan Pantai Kenjeran yang berada di pesisir timur Pantai Surabaya ini menjadi salah satu alternatif wisata bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dengan harga tiket sebesar Rp15.000 per orang, pengelola pantai menyediakan berbagai fasilitas bagi pengunjung, mulai dari kuliner, panggung hiburan, pertunjukan seni budaya, hingga taman bermain anak yang lokasinya tepat berada di bibir Pantai Kenjeran, Surabaya. Selama momen libur Natal kemarin hingga Tahun Baru, lebih dari 12.000 pengunjung memadati objek wisata ini. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana suasana liburan Tahun Baru, kita sapa para jurnalis Kompas TV. Ada Vida Alatas di alun-alun Kota Bandung, kemudian ada juga Jipayana Putra di Kute, Bali, dan Alfian Rahman di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Yang pertama kita akan sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas terlebih dahulu di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Apakah siang ini banyak warga yang menghabiskan libur Tahun Baru di alun-alun Kota Bandung? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Siang hari ini Kota Bandung cuacanya cerah, jadi ini paling pas memang untuk berlibur bersama keluarga di tempat-tempat outdoor seperti di tempat saya melaporkan saat ini di alun-alun Kota Bandung. Ramai sekali Imron dan juga saudara, sejak pagi hari tadi sudah siang walaupun matahari ini sudah terik, tepat berada di atas begitu ya. Tapi ini tidak menyurutkan semangat warga Kota Bandung dan juga dari daerah lain untuk kemudian berkunjung menghabiskan waktu bersama keluarga di alun-alun Kota Bandung. Saya mau tunjukkan kepada Anda, Imron dan juga saudara, bagaimana keramaian di alun-alun Kota Bandung. Kita bisa lihat ya, di sini ada padang lahan begitu ya, lahan bermain bagi anak-anak. Jadi anak-anak keluarga yang di sini bisa berlarian dengan bebas, bermain bola, ada yang bisa sambil meniup gelembung begitu ya. Ian dan juga saudara, meskipun sebetulnya di sini panas sekali, tapi memang alun-alun ini masih menjadi magnet bagi masyarakat yang berkunjung ke Kota Bandung atau bahkan masyarakat Kota Bandungnya sendiri untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di sini. Saya mau tanyakan kepada salah satu pengunjung nih, kira-kira apa yang membuat mereka memilih untuk menghabiskan waktu liburan di alun-alun Bandung. Halo Ibu, waduh, pakai payung padahal panas tapi tetap duduk-duduk di sini ya. Ibu, namanya siapa, dari mana? Bu Aibianka, dari Bubat saya mah. Dari Buah Batu ya. iya. Ibu kesini sama siapa aja? Ini saudara, kalau ini mah sengaja dari Tanjung Sari liburan ke sini. Oh gitu. Kesini bawa siapa aja Bu? Anak, cucu, menantu, adik.
keponakan, banyak kan. Kenapa milih untuk ke alun-alun sih Bu di antara tempat-tempat lain di Kota Bandung? Murah meriah, Terus anak-anak di sini ngapain aja nih Bu? main-main, paling main bola gitu. Jadi anak-anak anteng ya. Biar biayanya hemat. Siap, makasih banyak. Lanjut kalau gitu liburannya Bu Ai ya. Nah itu tadi Imron dan juga saudara, karena ini memang wisata yang dipilih karena tadi salah satunya adalah murah meriah. Dan memang kalau dari lokasi wisata ini juga berada di tempat yang strategis ya Imron dan juga saudara. Jadi ini berada di pusat kota, biaya masuknya gratis dan juga jalan sedikit. Ini kita langsung sampai ke kawasan Braga, lalu juga kawasan Asia Afrika, dan kalau mau berwisata kuliner, ini bisa langsung keliling-keliling di sekitar sini. Itu banyak wisata kuliner. Imron. Baik, cuaca Bandung siang hari ini cerah dan kalau kata Vida tadi memang paling pas untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya adalah di alun-alun Kota Bandung. Terima kasih Vida. Dari Kota Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke Pantai Kuta, Bali bersama jurnalis Kompas TV. Ada Jipayana Putra di sana. Selamat siang Jipayana. Pantauan Anda siang hari ini, bagaimana situasi di Pantai Kuta, Bali? Apakah sudah mulai ramai pengunjung? Baik, selamat siang Imron dan saudara. Pantauan suasana di kawasan Pantai Kuta sendiri. Cuaca saat ini mendung, namun hal itu tidak mengurangi niat para wisatawan untuk berkunjung mendatangi Pantai Kuta sendiri. Hingga siang ini para wisatawan sudah mulai berdatangan memasuki kawasan pantai hingga menikmati suasana libur mereka di kawasan Pantai Kuta. Mereka berlibur sembari bermain selancar, menikmati berbagai aneka ragam kuliner yang ada di kawasan pantai hingga hanya sekedar bermain air saja maksud kami Imron. Informasi yang kami dapatkan juga tadi usai perayaan malam tahun baru banyak sampah berserakan di sana, Jipayana. Bagaimana siang hari ini, apakah sudah dibersihkan sampah-sampah sisa pergantian tahun baru? Baik Imron dan saudara, tumpukan sampah memang masih terjadi di kawasan Pantai Kuta Bali sendiri, khususnya di bibir Pantai Kuta. Banyak ada tumpukan sampah kiriman di musim hujan dan sisa perayaan tahun baru malam tadi. Tumpukan sampah juga terjadi dari sisa-sisa kembang api, sisa sampah trompet, hingga bungkus makanan. Namun dari pagi, dari pihak DLHK Kabupaten Badung telah melakukan pembersihan pantai hingga menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan pantai di Pantai Kuta sendiri, Imron. Baik, suasana di Pantai Kuta siang hari ini mendung namun tidak mengurangi minat para pengunjung untuk berlibur di sana, dan alat berat juga sudah dikerahkan begitu ya untuk membersihkan sampah sisa malam tahun baru. Terima kasih atas laporan Anda, dan dari Pantai Kuta Bali kita bergeser ke Surabaya. Sudah ada Alfian Rahman di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Alfian. Pantauan Anda siang hari ini bagaimana suasana liburan di Pantai Kenjeran, Surabaya? Iya, selamat siang Imron dan juga saudara. Sama halnya dengan di Pantai Kuta, yaitu di Bali termasuk juga di Pantai Kenjeran Surabaya ini juga suasana mendung sendu Imron dan juga saudara, tapi tidak menyurutkan bagi wisatawan baik yang berasal dari wilayah Surabaya sendiri ataupun berbagai macam wilayah di Jawa Timur untuk berdatangan berbondong-bondong menuju salah satu alternatif wisata, yaitu Pantai Kenjeran yang berada di pesisir timur Surabaya. Pantauan kami sendiri sejak pukul 8 pagi tadi banyak sekali wisatawan yang sudah berdatangan, dan hal ini juga selaras dengan data yang diberikan oleh pengelola wisata yang diprediksi 9.000 wisatawan datang pada hari ini untuk memadati Pantai Kenjeran Surabaya dalam merayakan awal tahun 2025. Pengelola wisata sendiri menyiapkan berbagai macam wisata dan juga fasilitas umum begitu untuk memfasilitasi wisatawan yang datang, seperti yang nampak di belakang saya juga wisata air menggunakan perahu nelayan mengelilingi pesisir pantai timur, termasuk juga melewati jembatan Suramadu yang memang posisinya dekat dengan Pantai Kenjeran Surabaya ini. Tidak hanya itu, wahana bermain anak termasuk kuliner dan termasuk juga pertunjukan seni budaya. Tadi saya sempat menyaksikan pertunjukan seni budaya Jatilan yang tidak sepi penonton begitu maksudnya, dan menarik perhatian banyak penonton dan juga pengunjung yang berada di sini. Informasi yang kami dapatkan dari pengelola wisata sendiri selama libur Natal kemarin mulai tanggal 25 hingga awal tahun 2025 ini begitu Imron dan juga saudara, tidak kurang dari 12.000 pengunjung ini memadati THP atau
Pantai Kenjeran Surabaya karena memang THP Kenjeran Surabaya ini menjadi salah satu ikon Surabaya yang selalu ramai dikunjungi setiap momen libur, termasuk juga di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Imron. Baik, suasana di Pantai Kenjeran Surabaya ramai meskipun mendung, tidak hanya dapat bermain air, tapi juga ada pertunjukan seni yang disuguhkan di sana. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Pantai Kenjeran Surabaya. Sebelumnya ada juga Vida Alatas dari alun-alun Kota Bandung dan juga Jipayana Putra yang melaporkan dari Pantai Kute, Bali. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas. Informasi usai jeda saudara, atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya dinilai ringan.